Tahukah kalian Ahmad Kozinudin yang Kasih abang-abang, saya panggil abang-abang karena kita masih selevel umur begitu ya. Belum terlalu tua. Bang Udin dalam narasinya di acara Dialog Frank yang dibawakan oleh hostnya Muhammad Irsal. Ia mengatakan bahwa yang memiliki kekuasaan itu bukan lagi hukum, tetapi penguasa. Apa iya bang? Bukannya penguasa tunduk sama pengusaha saat ini? Dalam acara Dialog Frame dihadirkan juga Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansah Semar. Kami juga sehat lah, bisa sampai ke pengadilan. Saya khawatir aja kesehatannya semakin bermasalah. Khawatir saya. Dalam sesi acara terlihat jelas Bang Udin yang sudah dari awal mengambil ancang-ancang untuk mengegas lawannya Mardiansah Semar. Kirain Mardiansah doang yang kena gas. Ternyata hostnya juga kena gas sama Bang Udin. Bagaimana kita memframing ini sudah lengkap? Uang produk-produknya belum dilengkapi. Semisal kalau memang dibalikan. Kalau semisal itu berarti membangun narasi yang bisa. Itu yang tidak boleh. Sebagai media harusnya di tengah. Aduh Bang Udin, awas naik tekanan darahmu Bang. Apakah dengan sikap Bang Udin yang selalu arogansi dalam penyampaian opini, apakah ini mungkin bukti kepanikan dari kubu Roy CS? Apa ini hanya bawaan lahir dari Bang Udin saja, yang kalau menyampaikan opini harus digas-gas? Seperti apa gaya Bang Udin mengegas Mardiansah Semar sama host Dialog Frame? Mari kita lihat cuplikannya. Asli padahal belum ada putusan pengadilan terkait hal itu. Dan ini yang kemudian kami konfirmasi bahwa dalam proses ini kami tidak mendapatkan keadilan. Sehingga kalau kami tidak mendapatkan keadilan dalam prosesnya, bagaimana mungkin kami mendapatkan keadilan dari putusannya? Maksudnya adalah komitmen penyidik setelah gelar perkara khusus kan adalah untuk dua hal. Pertama, memberikan ruang kepada para tersangka untuk mengajukan ahli, dan kami sudah kirimkan 4 ahli, resmi sudah diterima juga, dan akan dijadwalkan pemanggilan termasuk juga saksi yang meringankan. Tiba-tiba kok bisa di tahap 1? Saya pikir ini adalah bagian dari ada intervensi yang kemudian membuat proses itu dihindari. Oke, apakah tim kuasa hukum menerima alasan kenapa tim ahli yang disediakan oleh Bang Ahmad bersama teman-teman tidak dilakukan pemanggilan? Tidak pernah ada sampai hari ini. Justru komitmen disampaikan melalui media itu tegas bahwa follow up-nya setelah gelar perkara khusus akan ada pemanggilan ahli sesuai dengan apa yang dimintakan oleh para pemohon, dalam hal ini pendumas, dalam hal ini Roy Suryo dan kawan-kawan. Tapi memang lagi-lagi saya paham lah, di negara kita itu yang punya kewenangan otoritatif, yang punya supremasi itu bukan hukum lagi tapi kekuasaan. Dan hari ini sayangnya kekuasaan itu berada di bawah kendali kekuasaan yang tak resmi, yang itu yang membuat masyarakat lagi-lagi tidak susah untuk mempercayai bahwa hukum di negara kita memang bermasalah. Oke, kalau Anda membayang-bayangi bahwa ada nama Jokowi di kasus ini, berarti apakah ini artinya bahwa Anda tidak percaya dengan proses hukum yang berjalan di kepolisian? Saya pikir parameter-parameter yang saya sampaikan tadi cukup sebagai alasan bahwa ada masalah dalam kinerja penegakan hukum, sehingga ada kesan tebang pilih. Artinya apa? Segala atensi yang sebelumnya sudah dipenuhi tapi tiba-tiba diingkari begitu. Kemudian tiba-tiba setelah ada peristiwa di Solo, tiba-tiba ada pelimpahan, tiba-tiba atensi kami yang sebelumnya sudah akan ditindaklanjuti tiba-tiba diabaikan begitu saja. Ya, kami melihat ya semua ini bagian dari tahap kedua uji mental Roy Suryo CS. Apakah setelah ada kabar berita pelimpahan mereka juga akan taklid buta mengikuti langkah yang sudah ditempuh oleh saudara Egy Sujana maupun Damai Hari Lubis. Tapi kami tekankan, kami tegaskan bahwa hari ini tidak ada perubahan sedikit pun, tidak ada posisi yang bergeser meskipun hanya selai rambut dari Roy Suryo dan kawan-kawan. Maka mereka tegaskan kepada seluruh rakyat, mereka akan tetap teguh untuk membongkar kasus ini sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan ini akan membersihkan legasi sejarah negara kita. Kalau menurut Bang Ahmad ini pemenuhan hak kliennya ini tidak dilakukan oleh penyidik. Nah, menurut Anda potensi P21 apakah ini juga akan semakin jauh dengan mengabaikan pemenuhan hak dari kliennya Pak Ahmad menurut Anda?
ini malah sudah over itu. Bagaimana penyidik begitu mengakomodir Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini kasus yang sangat sederhana sekali. Ketika dituding ijazah Pak Jokowi palsu oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, padahal alat ujinya itu bukan ijazahnya Pak Jokowi yang dimiliki, tapi melalui media sosial yang diupload. Nah, ini saja sudah sesuatu yang menurut hukum saja sudah dilihat pelanggaran hukumnya, itu satu. Yang kedua, ketika memang dijadikan tersangka dan berproses secara hukum, sejak awal kita meyakini sudah sangat profesional dan sudah terlalu banyak bonusnya itu secara hukum. Dan kalau misalnya Roy Suryo merasa bahwa memang ada yang janggal secara hukum dan lain sebagainya, sebentar lagi masuk ini proses peradilan. Tapi saya begini ya, saya sangat memaklumi lah ketika memang Roy Suryo dan kawan-kawan sekarang dalam posisi yang sangat panik. Sekarang sudah limpah ke kejaksaan. Kalau limpah kejaksaan menganggap masih P19, tapi ini sudah pelimpahan kejaksaan 3 orang tadi. Nah, ketika sudah limpah kejaksaan, berarti sudah depan mata ini proses peradilan akan dihadapi. Lalu hantaman berikutnya, ketika memang di barisan Roy Suryo, Egy dan Ari Lubis tiba-tiba mengajukan restoratif justice. Ini kan persoalan yang selama ini kita lihat bahwa kapalnya sudah oleng, akhirnya terbukti betul-betul oleng, bahkan nyaris karam, kan gitu ya. Nyaris karam karena memang yang tadinya terlihat solid atau dianggap atau dijaga betul kesolidannya, ternyata sudah tidak solid lagi. Ternyata sekarang sudah banyak yang cari selamat sendiri, dan Roy Suryo dan kawan-kawan sekarang ini tinggal lagi bagaimana caranya membesarkan hati, membesarkan hati bahwa memang masih ada peluang-peluang yang bisa ditempuh untuk bisa menyelamatkan diri secara hukum, walaupun memang rasa-rasanya sih berat. Makanya menurut saya sih tinggal lagi Roy Suryo dan kawan-kawan, saya selalu memberi saran untuk segera mempersiapkan diri karena memang tidak mudah. Tanya langsung, sudah siap belum? Saya pikir itu berlebihan dan tidak pada tempatnya, karena tidak perlulah nasihat-nasihat agama, karena ini proses hukum. Yang paling penting adalah bahwa bagaimana mungkin kita bisa menguji objeknya itulah yang dari dulu dikekep oleh saudara Joko Widodo. Padahal kalau sejak kasus Bambang Dir objek itu ditunjukkan, maka sejak saat itu bisa diteliti. Karena itulah indikator-indikator itu kita tempuh dengan sejumlah jejak-jejak yang memang bisa kita temukan di KPU, di Dian Sandi, juga bagaimana banyaknya kebohongan-kebohongan Jokowi saat dengan Kasmujud. Nah, inilah parameter indikator yang kemudian dijadikan dasar untuk melanjutkan pada proses penelitian. Baik, Bang yang Ahmad. kedua, saya mau tegaskan, jangankan Egy Sujana, Damai Hari Lubis, ribuan orang, jutaan orang ke kubu Jokowi pun ya, kalau ijazah itu bermasalah nggak bisa berubah yang jadinya palsu menjadi asli. Fokusnya adalah pembuktian di pengadilan, bukan soal adanya dukungan, adanya restoratif justice, ada yang damai. Justru perdamaian itu mengkonfirmasi memang barang ini bermasalah, sehingga butuh orang itu didamaikan, sehingga ada dukungan dari perdamaian. Secara politik seolah-olah ada dukungan, padahal kalau dia yakin bahwa barang itu nggak bermasalah, cukup saja putusan pengadilan yang dijadikan parameter utama, bukan dukungan, bukan restoratif justice, bukan kemudian memecah belah. Dan memang hari ini terpecah, dan itu juga bukan terpecah dengan sendirinya, tetapi ini adalah upaya pecah belah dari saudara Jokowi dalam konteks para pejuang. Dan yang kedua, ekstensifikasi kasus yang juga dilakukan oleh Jokowi, sehingga dia menyebabkan Partai Demokrat misalnya membuat laporan karena dia sendiri yang kemudian menuding ada orang besar dalam kasus ini. Yang masalah itu, yang jadi soal. yang masalah dan makin itu, mengkonfirmasi memang masalahnya ada pada ketika Jokowi. mengklaim Dan melakukan kami tidak heran juga kalau Jokowi selalu gantian memecah Bang belah. Ahmad. Bang Mardian, saya silakan. Yang jadi masalah besar itu ketika orang mengklaim melakukan penelitian secara akademik, ilmiah dan lain sebagainya, tapi yang jadi alat ujinya itu fotokopian. Yang jadi alat ujinya dari medsos, bukan barang yang memang ijazahnya Pak Jokowi langsung gitu loh. Ini kan jadi persoalan. Harusnya ketika itu belum betul, alat ujinya betul-betul akurat, jangan juga menyampaikan ke publik palsu. Sekarang ketika dipersoalkan secara hukum dan akhirnya di ujungnya sudah ada ancaman hukum pidana, mulai panik kan begitu loh. Nah, menurut saya ini yang menurut saya tinggal lagi kuatkan mental, karena memang tidak mudah, Mas, menghadapi situasi kayak sekarang ini. Tidak mudah buat Roy Suryo dan yang memang sulit menghadapi seorang Joko Widodo. Jadi kalau misalnya masuk tahanan, sel, menghadapi Joko Widodo baik di luar pengadilan ataupun itu pasti di pengadilan. Justru jadi kalau misalnya memang dia mental itu yang paling penting gitu. Semoga aja nggak sakit jiwa ya. Semoga juga Jokowi juga mudah-mudahan tetap jiwanya sehat, mudah-mudahan tetap rasional gitu cara berpikirnya Roy Suryo dan kawan-kawan, dan terutama mental secara fisik juga dikuatkan lah. Karena di penjara itu juga akan berlaku bagi kubu Jokowi. Mudah-mudahan Jokowi juga sehat lah, bisa sampai ke pengadilan. Saya khawatir aja kesehatannya semakin bermasalah. Saya khawatir saya. Kita nunggu ini di depan mata adalah siap mental. Baik, adalah keputusan kejaksaan apakah berkas ini lengkap. Tadi di awal juga saya tanya Bang Ahmad sudah siap atau belum. Kalau memang sudah P21 secara tegas saja jawab. Karena memang belum ada pemeriksaan. Bagaimana kita memframing ini sudah lengkap? Uang produk-produknya
belum dilengkapi. Semisal kalau memang Tidak dibalikan. bisa. Kalau semisal itu berarti membangun narasi yang Enggak. biasa. Itu Saya yang belum tidak selesai. boleh. Sebagai media Tahan dulu. harusnya di tengah. Tidak boleh bersemisal-semisal. Belum lengkap pertanyaannya. Iya. Kalau memang dibalikan ke Polda Metro Jaya, Harus kemudian dilengkapi. Ya apa yang Gelar kemudian perkara tim kuasa khusus hukum juga harus lakukan? dilakukan. Kan Tapi kita kan sudah peluang ajukan. bahwa Gelar itu- perkara tahan dulu. khusus itu sudah. Yang kemudian kedua adalah pengujian secara independen. Karena apa? Karena problemnya itu adalah pengujian ini tidak dilakukan yang melibatkan klien kami yang juga punya hasil penelitian. Sementara versi penyidik dianggap itu yang paling otoritatif. Dan kita tahu hasil di kasus Joshua Huta Barat kan bermasalah. Makanya harus ada uji lab secara independen. Itu kuncinya. Oke, artinya bahwa berkas yang dilemparkan Polda tanpa pemanggilan ahli Mentah cacat itu. hukum Masih mentah. Oke, Bang Ya Mardian. kalau saya sih ngeliatnya ya nggak apa-apa juga amat membangun narasi itu memang kayaknya harus lakukan itu ya. Tapi secara tidak perlu juga secara dikatakan faktanya demikian, kan ya, memang ya. terlihat ya bahwa ini prosesnya berjalan jauh ke depan dan menurut saya ada peluang juga ketika memang dinyatakan lengkap. Jangan ditutup peluang itu. Kalau dinyatakan lengkap, dipenuhi persyaratannya, terus dilakukan penahanan terhadap Roy dan kawan-kawan ya harus siap juga Nggak perlu menghadapi penahanan. Orang tersangka KPK saja nggak bisa. dong. Dan Ahmad yang baru nggak itu boleh lebih dong. ketat soal Ahmad kok penahanan. Ahmad yang memutuskan Jadi kenapa gitu. Yakut Khalil itu Kok tidak Ahmad yang ditahan? memutuskan? Karena pemberlakuan Nah Tuhan ini yang baru. yang saya maksud Nggak pembangkangan perlu secara bernarasi hukum. tentang Nah ini tahanan. pembangkangan hukum ini. Fokus saja kalau sidangnya oke. Kalau Tahan misalnya nggak memang perlu. dia memenuhi persyaratan dan akhirnya diputuskan untuk ditahan, jangan dibangkang Tidak dong. ada dasar untuk berhan. Ya, nah Orang ini tersangka maunya KPK saja Ahmad. korupsi saja tidak ditahan. Ya maunya Ahmad kan gitu. Firly Bahuri saja tidak ditahan sampai hari Secara ini. hukum Apa dasarnya menahan Roy Suryo? negara tidak ada mau-maunya sendiri. Tidak ada juga mau-maunya Kalau ada penyidik menahan aturan, orang tanpa bukti yang bisa- kuat. Jangan kelihatan paniknya Hanya banget. mengikuti Mat. kehendak relawan Jokowi. Nggak benar di negara. Oke, Ahmad beda kelihatan panik Tunduk sama sekali relawan kayaknya. Jokowi. Baik, beda pandangan kalau tadi saya mengatakan ada pemberlakuan KHP yang baru Jangan menurut panik Bang banget Ahmad. lah. Kalau menurut Anda bagaimana ketika pemberlakuan 2 Januari itu ternyata kasusnya memang sudah lama, apakah harus segera direalisasikan atau ikut aturannya lama? Ya saya pikir begini ya, pertimbangan-pertimbangan secara hukum tentu sudah dikaji ya oleh penyidik baik itu yang ada di Polda Metro Jaya. Jadi kalau misalnya memang nanti sudah dilimpah dan diikuti dengan aturan-aturan yang baru, nggak apa-apa juga. Bukan Tapi kalau kalau misalnya misalnya pasti persyaratannya memang itu dipenuhi, jangan juga dibantah, jangan juga ngerasa menang sendiri Oke. dan benar sendiri, nggak boleh Baik. gitu loh. Kita Karena bicara kita di harus atas menghargai fakta hukum. dan norma. Kalau sebagai warga negara yang menghargai ini negara hukum, ya hargai juga proses hukumnya. Ini yang sudah kita duga tuh bahwa memang ketika nanti ditersangkakan Dan kami juga sudah siapa duga, yang dituding. manuver ini juga akan Kalau dilakukan misalnya Jokowi. nanti ditahan siapa yang dituding. Nanti ketika proses peradilan vonis sudah diketok palu bersalah Rasulullah dan kawan-kawan, siapa yang dituding? Oligarki lah, kekuasaan ada. lah, dan Itu lainnya sebagai delusi saja itu. sudah lah tadi aja sudah Saya coba sudah menuding-nuding katakan, bahwa ini ini ada intervensi kekuasaan Jokowi. yang memang Ya. coba untuk Kalau nggak cawe-cawe kasusnya dan Jokowi lain nggak jalan sebagainya. ini, Menurut Barang. saya memang ini narasi-narasi yang sesat dibangun, sengaja dibangun seolah-olah Roy Suryo itu udah benar. Padahal Dan seolah-olah Jokowi juga publik sudah benar, tahu, padahal ya Jokowi memang juga ada belum ijazahnya. dibuktikan. Oke. Mana Ijazahnya sudah ijazahnya? ditunjukkan Belum ada kemarin di putusan penyidik. pengadilan. Baik. Yang pasti Masing-masing. menggunakan Kenapa fotokopian. ditunjukkan? Memang ada Ijazah barang fotokopian ditunjukkan, bukan dinyatakan asli. bahwa itu palsu. Kalau memang palsu ya masih palsu. Harus ada putusan Masing-masing berkompensasi. argumen akan Baru dibuktikan kita bicara pada sidang apakah orang mengatakan Ya. palsu bermasalah. Oke, Betul. akan Nggak dibuktikan bisa pada sidang begitu. nanti.